Tahu nggak sih sebetulnya UMKM itu apa? Atau UKM itu apa? Yuk kita simak videonya. Dengan Mas siapa nih Mas? Mas Dede. Mas Dede. Ya. Mas Dede pernah dengar UKM nggak? Atau UMKM? UMKM pernah dengar? Apa itu Mas? UMKM itu apa ya? Nah, udah lupa. Ya bisa bayangan yang pernah diketahui apa? Atau cuma pernah dengar nama aja ya? Pernah dengar nama aja. Oh nama aja. Jadi nggak tahu ya? Nggak tahu. UMKM. Ya deh. Mas Riki pernah dengar ini nggak? UKM atau UMKM? Pernah dengar. Pernah dengar, tapi artinya apa nggak tahu ya? Nggak tahu Mas? Nggak tahu Pak. Tapi pernah dengar ya? Pernah dengar UMKM? Tapi dengar pernah dong. UKM atau nggak kan tuh? Nggak dengar. Nggak. Iya, nggak dengar. Nggak pernah ya. Nggak pernah dengar ya UMKM. Bude pernah dengar nggak UMKM? Nggak pernah, nggak jelas banget sih. Nggak tahu ya, tapi pernah dengar ya UMKM, UKM gitu tahu ya Bude. Oh ini rumah ya Bude ya? Bapak pensiunan ya. Lah yang kayak gini-gini tuh ada izin nggak sih Bude? Ya. Pakai izin nggak? Ya enggak, Nggak ada ya? kan sendiri, iya. Ah, ah. Nggak, bukan warung besar. Iya betul. Terus tempatnya kan di rumah sendiri juga. Iya, Ini yang panas. Waduh apa tuh? Ini es. Sambil ini ya, saya sambil soalnya dapat teman jadi. Saya cuma nanya itu aja. Pernah dengar UMKM apa enggak? Iya, dengar sih dengar, cuman Tapi nggak tahu gitu ya. Nggak jelas itu apa gitu ya. Apa gitu. Iya iya. Oke. Saya sambil duduk sini ya Bude ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore hari Jumat tanggal 28 ya 29. 29 Ya, 28 Oktober. Alhamdulillah bisa sempat membuat video lagi setelah sekian lama libur. Ini saya berada di warung Warkop Eyang. Enak sih tempatnya buat ngopi nih. Jadi kali ini membahas mengenai UMKM atau UKM ya. Jadi beberapa teman atau orang saya tanyakan mengenai UKM atau UMKM itu rupanya banyak yang tidak paham maksud saya. Maksudnya beberapa kali nanya itu kadang nggak tahu semua gitu. Makanya saya anggap 100% yang saya tanyakan itu tidak tahu mengenai UKM atau UMKM. Sebetulnya sama dengan saya saat katakanlah 5 tahun yang lalu, sampai 5 tahun yang lalu. Saya nggak kenal. Pernah dengar, terlintas misalnya lihat TV, UKM, UMKM. Dari pemerintah, nanti ada bantuan UKM. Nggak paham. Ketika saya terjun, dan saya baru paham akhir-akhir ini. Jadi bukan 5 tahun lalu saya paham, bukan. Rupanya saya 5 tahun yang lalu saya jadi pelaku UKM. Sama seperti Ibu tadi, Bude ditanya mengenai UMKM atau UKM itu tidak tahu. Padahal beliau pelaku UKM atau UMKM. Detailnya tidak terlalu saya kulik. Mungkin teman-teman bisa cek di internet lah mengenai UKM, UMKM, bedanya apa sih. Tapi intinya adalah, kita singkatannya dulu ya, UKM itu kan usaha kecil menengah. UMKM, bahkan sekarang yang sering dipakai adalah UMKM karena mewakili satu lagi yang lebih kecil, jadi mikro, usaha mikro, kecil, menengah. Artinya ada yang lebih kecil lagi daripada UKM. Apa sih sebenarnya kecil? Kok ada kecil? Meliputi tiga ini ya, 3 strata lah gitu dalam usaha. Ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah. Rupanya yang memilah itu adalah asetnya, terus omsetnya dihitung per tahun, kemudian jumlah karyawannya dan lain-lain lah, seperti itu. Intinya sebenarnya aset sama omset itu yang membandingkan, yang membedakan antara mikro itu berarti paling kecil ya, mikro, terus
kecil, dan menengah. Mas, seporsi berapa? Satunya 500-an, Pak. Oh, jadi terserah kita berapa gitu ya? Ya, berapa? Ya 5.000 aja coba. 5.000. Ini jual dari jam berapa, Mas? Dari jam 12. Jam 12 Sampai? siang, jam 12 lagi. Oh, Jadi 12 jam. Dari 12 siang sampai jam 12 malam. Iya. Sering habis ya, Mas? Ya, alhamdulillah kalau ramai habis. Dengan Mas siapa nih, Mas? Mas Dede. Mas, 5.000 ya, Mas ya? Asetnya itu 50 juta, itu berarti mikro. Aset 500 juta, itu berarti kecil. Gitu. Kemudian aset 2,5 miliar, itu berarti menengah. Sebetulnya cuma itu. Terus omsetnya, yang satu maksimal 500 juta untuk mikro. Ya maksimalnya nih ya, pendapatan maksimal per tahun 2,5 M itu untuk kecil, maksimal 10 M itu untuk menengah. Ini jam 4-an ya, jam 4-an di daerah apa itu namanya? Parung Serap. Parung Serap. Gimana Mas? Rame Mas? Ya namanya dagang ya. Kalau boleh tahu Mas, sehari kira-kira berapa? Omset 700 sehari? Iya. Omset rata-rata per hari lah ya. Gede juga sehari segitu Mas. Oh terus digulung. Ini beda dengan telur gulung ya berarti karena ada apa ininya ada bihun. Oh iya iya. Terima kasih, semoga laris ya. Laris. Ayo Mas Ade. UMKM seperti itu. Dicek dulu ya. Bismillah. Berarti di dalam satu tusuk ini berarti ada HPP sama margin. HPP itu modal, margin itu keuntungan. Jadi prinsipnya simpel seperti itu. HPP berapa persen kita yang menentukan. Yang membatasi hanya satu, pesaing. Maksudnya kita mau ngambil 200%, maksudnya gini, modal 1.000 dijual 2.000, itu 100%. Kalau 200% berarti dijual 3.000. Tapi yang membatasi, itu bebas sebetulnya. Tapi yang membatasi siapa? Tetangganya. Maksudnya yang jual ginian juga. Nah itu aja sih sebetulnya. Itu menariknya berniaga ya, maksudnya para pelaku UMKM. Pejuang-pejuang UMKM itu sangat banyak sekali karena bisa dilakukan secara spontan ketika pandemi melanda. Yang tadinya sebagai pegawai tiba-tiba berubah 180 derajat untuk langsung adaptasi ya, bisa dibilang adaptasi untuk menjadi pelaku UMKM yang tanpa diketahui statusnya. Ini kasusnya ketika perusahaannya pilot, dia pegawai, perusahaannya pilot, paling cepat dilakukan apa? UMKM. Seperti itu. Hal seperti ini yang menjadikan teman-teman pejuang UMKM bisa bertahan. Kreativitas. Dan ini uangnya cepat. Jadi belanja pagi, persiapan, dimasak, pulang bawa uang. Mas mau nanya, ini nama dongkal itu dari kota Radu Dongkal itu? Bukan? Kalau dongkal ini tidak Betawi. Hah? Tidak Betawi. Oh Betawi? Iya. Oh bukan Radu Dongkal Jawa Tengah ya? Bukan ya? Ya emang ada sih dongkal selain
dari Betawi cuma beda lah dia punya. Oh gitu. Ini buka dari jam berapa Mas? Buka dari sore jam 3:30. Sampai selesai, sampai habis. Ya, Tapi sampai batasan? Maksimal paling malam itu jam 10. Oh 10. Iya. Ini daerah mana nih Mas? Nama Parung Serap ya, Parung Serap. Pondok Kacang. Ini Pondok Kacang. Pondok Kacang. Tapi yang sini Parung Serap sih kayaknya. Udah kota Tangerang nih. Tapi orang tahunya Pondok Kacang lah. Nah. Menuju ke komplek Pondok Kacang Prima. Ya. 10. Setelah berjalannya waktu dan saya sudah memahami seluk-beluk UKM, akhirnya saya terbiasa dengan menggunakan saset. Kenapa? Satu, alasan yang paling simpel dan ini realita, mengeluarkan dananya sedikit, segini nih 3.000. Kebutuhannya ya cukup lah untuk berapa kali. Kalau saya sendiri berarti kalau keramas setiap hari aja udah seminggu. Seperti itu. Sebenarnya itu satu. Yang kedua, saya lebih membantu pejuang-pejuang UMKM karena barang komoditi ini marginnya tipis ya teman-teman ya. Maksudnya yang perlu diingat, ini harga 1.000 nih satunya nih. Bahkan ini sudah dibanderol dengan angka 1.000, artinya memang nggak bisa jual 1.500, nggak bisa. Yang ada diberikan margin, diberikan laba ketika membeli sekian, mungkin beli 5 dapat 1. Nah, itulah marginnya 1. Jadi ya saya nggak tahu ya, mungkin kira-kira gitulah. Untuk 10 dapat 2 misalnya. 2 itu berarti 2.000. Artinya komoditi selalu marginnya tipis. Tapi itu barang fast moving, benar-benar kebutuhan pokok yang sering dipakai. Artinya kalau ditaruh di warung, ya kemungkinan dibeli karena orang nyuci tiap hari segala macam. Itulah tipikal komoditi. Tapi sekali lagi saya lebih nyaman karena ikut membantu para pejuang UMKM. Karena saya sendiri pelaku UMKM. Mungkin dengan cara membeli dagangan UMKM, Anda sudah ikut menguatkan perekonomian di Indonesia. Itu aja sih sebetulnya, kita lebih menguatkan mereka-mereka yang berjuang. Untuk teman-teman pejuang UMKM, semangat. Jangan lupa rezeki sudah ditentukan oleh Allah, jadi tidak akan tertukar ya teman-teman. Jadi sabar saja, kalau memang belum, sabar aja. Karena yang paling penting tuh usaha teman-teman semua untuk ikhtiar untuk berdagang. Itu kan berkahnya di situ. Ya, semoga video ini bermanfaat. Tolong ditulis di komentar apabila ada sesuatu yang mungkin ditambahkan mengenai UKM atau UMKM ini. Saya tidak terlalu expert di bidang ini, tapi rupanya saya pelaku. Cuman itu aja. Bagi teman-teman yang mungkin juga baru sadar, ya selamat, Anda adalah pejuang UMKM di Indonesia. Semoga Allah mudahkan, semoga semuanya berkah. Terima kasih sudah nonton channel video dari Rumah Masakan Andri Muhammad. Saya Andri Muhammad dan Joy Malvin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak, daerah mana Bu? Oh, Parikilan. Ya. Masuk sedikit dari Raya Jombang ya. Pom bensin apa itu namanya Bu? Pom bensin Jombang. ya, di Jombang cuma satu. Ke SMK Al Mubarok. Jombang Raya ya.